A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azza wa jalla rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabi wa mawala. Amma ba'd. Apa kabar hari ini teman-teman? Kembali lagi bersama saya Aryo Mokoginta dari Program Studi Manajemen Dakwah Semester 7 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman tentang apa itu metodologi tafsir dalam ulumul Quran. Ya teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng yang ada di sampingnya agar nanti teman-teman bisa dapat notif ketika saya posting video baru dan insya Allah bisa menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Dalam bahasa Inggris, metodologi disebut methodology, sedangkan dalam bahasa Arab, metodologi dapat diterjemahkan menjadi thariqah atau minhaj. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, metodologi berarti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud dan tujuan, yakni dalam ilmu pengetahuan ya teman-teman, suatu cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang ditentukan. Jika metode diterjemahkan menjadi suatu cara terpenting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka metodologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari suatu cara terpenting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ahmad Syukri Saleh mendefinisikan metodologi sebagai wacana tentang cara melakukan sesuatu yang disebut dalam bahasa Arab sebagai manhaj atau minhaj. Seperti diungkap dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Yang berarti, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Maka dalam konteks ulumul Quran, metodologi tafsir adalah cara yang sistematis untuk mencapai pemahaman yang benar tentang maksud Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, baik yang didasarkan pada pemakaian sumber-sumber penafsirannya, sistem penjelasan tafsir-tafsirnya, keluasan penjelasan tafsirnya, maupun yang didasarkan pada sarana dan sistematika ayat yang ditafsirkannya. Nah teman-teman, dalam membincangkan metodologi tafsir atau metode-metode dalam tafsir, tidak luput dari segi sumber, intensitas, langkah, dan praktik atau corak dalam menafsirkan Al-Quran. Dalam buku berjudul Ulumul Quran 2 yang disusun oleh Ahmad Syadali dan Ahmad Rafi'i, dijelaskan bahwa tafsir Al-Quran ditinjau dari segi sumbernya atau sumber penafsiran ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur sering disebut dengan tafsir bil riwayah atau tafsir bil manqul, yaitu tafsir Al-Quran yang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran didasarkan pada sumber penafsiran dari Al-Quran, dari riwayat para sahabat Nabi SAW dan dari riwayat para tabi'in. Pada tafsir bil ma'thur, penafsiran ayat-ayat Al-Quran diambil dari sumber-sumber yang berhubungan dengan makna ayat yang akan ditafsirkan. Lalu disebutkan penafsirannya berdasarkan riwayat, nukilan, atau kutipan. Menukil dari Nabi dan harus menghindari riwayat-riwayat yang dhaif atau lemah dan palsu, dan itu jumlahnya cukup banyak. Apabila para mufassir sudah menemui riwayat tersebut, maka mereka tidak lagi berijtihad dalam menjelaskan maksud ayat yang ditafsirkan dan tidak mencari penafsiran dari sumber yang lain. Bahkan mereka harus menghindari keterangan yang tidak ada manfaatnya karena tidak ada dalilnya. Yang kedua, tafsir bil ra'i. Tafsir bil ra'i sering juga disebut dengan tafsir bil dirayah atau tafsir bil ma'qul, yaitu tafsir Al-Quran yang didasarkan atas sumber ijtihad dan pemikiran mufassir terhadap tuntunan kaidah bahasa Arab dan kesastraannya, teori ilmu pengetahuan setelah dia menguasai sumber-sumber tadi. Pada tafsir bil ra'i ini, para mufassir menjelaskan makna-makna ayat-ayat Al-Quran dengan hanya berpegang pada pemahaman mereka sendiri dan penyimpulan yang didasarkan pada pendapat semata, sehingga terkadang tidak disertai bukti-bukti jelas dari ayat itu sendiri. Hal ini memang bisa berakibat pada penyimpangan terhadap kitab Allah ya. Karena itulah terhadap tafsir bil ra'i, para ulama ini berlainan pendapat. Ada yang membolehkannya dan ada juga yang mengharamkannya. Dikatakan haram kalau memang tidak ada dasar sama sekali dalam Al-Quran, atau dilakukan tanpa dasar kaidah bahasa Arab dan pokok-pokok hukum syariah, dan atau untuk memenuhi kemauan nafsu belaka. Sebagian ulama yang membolehkan penafsiran dengan metode tafsir bil ra'i mensyaratkan kepada para mufassir untuk memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufassir. Kalau tidak, maka juga tidak boleh untuk melakukan penafsiran. Nah, yang ketiga ada tafsir bil izdiwaji. Tafsir ini juga disebut dengan metode campuran antara tafsir bil ra'i dan tafsir bil ma'thur, yaitu penafsiran ayat Al-Quran dengan berdasarkan atas perpaduan antara sumber tafsir riwayah yang kuat dan sahih dengan sumber hasil ijtihad akal pikiran yang sehat. Tafsir macam ini banyak ditulis pada tafsir modern dan muncul sesudah kebangkitan kembali umat Islam. Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Anhar menyatakan bahwa penerapan cara penafsiran ini dalam menafsirkan Al-Quran dilakukan oleh penafsirnya dengan memelihara sebaik-baiknya hubungan antara nakal dan akal serta antara riwayah dan dirayah.
Penafsir tidak hanya semata-mata mengutip atau menukil pendapat-pendapat penafsir yang terdahulu, tetapi mempergunakan juga tinjauan pengalamannya sendiri. Nah, kaidah-kaidah tafsir yang berkembang dalam sejarah penafsiran Al-Quran sangat beragam, teman-teman. Apabila kita petakan berdasarkan perkembangan tersebut, maka kaidah-kaidah tafsir dapat kita kelompokkan menjadi 3, yakni kaidah dasar, kaidah umum, dan kaidah khusus. Nah, yang pertama kaidah dasar tafsir. Kaidah dasar tafsir berkaitan dengan penggunaan sumber pokok dalam menafsirkan Al-Quran yang meliputi Al-Quran, hadis, penjelasan sahabat, dan perkataan tabi'in. Dalam kaidah dasar ini, seorang mufassir pertama-tama harus kembali kepada Al-Quran dan menelitinya secara cermat dalam rangka mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran tentang suatu tema atau pokok persoalan. Kemudian menghubungkan dan memperbandingkan kandungan ayat-ayat yang mengandung arti mujmal yang diperinci oleh ayat lain. Kemudian mufassir juga harus memperhatikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila mendapatkan hadis sahih, maka ia harus menafsirkan ayat berdasarkan hadis tersebut. Ia tidak dibenarkan untuk menafsirkan menurut pendapatnya sendiri dan meninggalkan hadis tersebut. Selanjutnya, apabila terdapat penjelasan sahabat Nabi untuk menafsirkan ayat Al-Quran, ia harus menggunakan penjelasan tersebut sebagai dasar tafsirnya. Hanya saja, mengingat banyak riwayat yang terkadang sanadnya lemah, diperlukan kehati-hatian dalam seleksi yang teliti. Demikian juga dengan perkataan para tabi'in. Hanya saja keberadaan perkataan tabi'in dalam menafsirkan Al-Quran ini diperselisihkan, teman-teman. Ada yang berpendapat termasuk tafsir bil ma'thur dengan alasan bahwa itu diterima dari sahabat Nabi, namun ada juga yang menganggapnya sebagai tafsir bir ra'i, seperti tafsir para mufassir lainnya setelah para tabi'in. Nah, selanjutnya kita masuk ke kaidah umum dari tafsir. Kaidah umum tafsir yang dimaksudkan di sini adalah seperangkat ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Quran, guys. Seorang mufassir yang akan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran harus memenuhi syarat. Para ulama menyebutkan ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang hendak menafsirkan Al-Quran. Syarat-syarat tersebut diantaranya mempunyai akidah yang lurus, bersih dari hawa nafsu, dan menguasai ilmu tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran beserta pendukungnya, yakni ilmu asbabun nuzul, ilmu makki wal madani, ilmu nasikh wal mansukh, ilmu muhkam wal mutasyabih, dan lain sebagainya. Adapun ilmu lainnya sebagai pendukung yang harus dimiliki seorang mufassir meliputi ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ishtiqaq, balaghah yang di dalamnya ada ma'ani, bayan, dan badi', usul fiqih, dan ilmu qiraat. Nah, kenapa rasanya banyak sekali yang harus dipelajari dalam menafsirkan Al-Quran? Nah, saya jelaskan, teman-teman. Dalam masing-masing ilmu tadi ada manfaat tersendiri yang berguna untuk menafsirkan Al-Quran bagi para mufassir. Contohnya ilmu bahasa atau linguistik. Ilmu ini berfungsi untuk mengetahui kosakata, konotasi, dan konteks Al-Quran. Berikutnya adalah ilmu nahwu atau tata bahasa. Seorang mufassir akan mengetahui bahwa sebuah makna akan berubah seiring dengan perubahan i'rab. Lalu dengan ilmu sharaf atau konjungsi, seorang mufassir dapat melihat bentuk, asal, dan pola atau sighat sebuah kata. Sementara kaidah ishtiqaq atau derivasi kata, etimologi, digunakan untuk mengetahui akar atau kata dasar dari suatu kata. Sebab jika diambil dari kata dasar yang berbeda, sebuah kata akan memiliki makna yang berbeda pula. Lalu ilmu balaghah berperan dalam membimbing mufassir untuk mengetahui karakteristik susunan sebuah ungkapan yang dilihat dari makna yang dihasilkannya atau retorika, ma'ani, perbedaan-perbedaan maksud atau bayan, dan sisi-sisi keindahan sebuah ungkapan, yakni badi'. Adapun ilmu usul fiqih dapat membantu mufassir dalam mempelajari cara pengambilan dan perumusan dalil-dalil hukum. Sedangkan ilmu qiraat digunakan oleh mufassir untuk mengetahui cara-cara melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Karena itulah teman-teman, dalam menafsirkan Al-Quran tidak boleh sembarangan dan tidak boleh asal-asalan. Nah, yang berikutnya adalah kaidah khusus tafsir kontemporer. Adapun kaidah penafsiran secara umum dalam menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, banyak cara yang ditempuh oleh para pakar tafsir. Ada yang menyajikannya sesuai urutan ayat-ayat sebagaimana tertulis dalam mushaf Al-Quran, misalnya dari ayat pertama surat Al-Fatihah hingga ayat akhir. Kemudian beralih ke ayat pertama surah kedua, yakni Al-Baqarah, hingga berakhir pula, dan seterusnya. Pesan dan kandungan Al-Quran disajikan dengan rinci dan luas, dan mencakup aneka persoalan yang muncul dalam pikiran sang mufassir, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan ayat yang ditafsirkannya. Cara penafsiran seperti ini dikenal dengan sebutan tafsir tahlili. Ada juga yang memilih topik tertentu, kemudian menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tersebut dimanapun ayat tersebut ditemukan. Selanjutnya disajikan kandungan dan pesan-pesan yang berkaitan dengan topik yang dipilihnya, tanpa terikat dengan urutan ayat dan surah sebagaimana tersebut dalam mushaf, dan tanpa menjelaskan hal-hal yang tidak berkaitan dengan topik, walau hal yang berkaitan itu secara tegas dikemukakan oleh ayat yang dibahasnya. Cara ini dikenal dengan sebutan tafsir maudhu'i.
Nah, penafsiran metode tafsir maudhu'i inilah yang disebut dengan tafsir kontemporer. Hal tersebut karena dengan metode tafsir maudhu'i, tafsir Al-Quran akan mampu menjawab tantangan zaman dan selalu relevan dengan perkembangan zaman modern. Oke guys, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan, atau apabila ada yang kurang. Apabila teman-teman punya tanggapan, masukan, saran, dan kritikan, silakan teman-teman drop di kolom komentar di bawah. Sekali lagi terima kasih telah menonton teman-teman. Insya Allah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.